Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang diperankan oleh para aktor bertabur bintang. Film ini berjudul The Expendable 1, menceritakan tentang sekelompok tentara bayaran yang disewa secara khusus untuk menggulingkan seorang diktator asal Amerika Latin yang ternyata dijadikan boneka oleh seorang mantan perwira CIA yang kejam dan korup. Akankah mereka berhasil menggulingkan kekuasaan diktator tersebut, atau justru mereka harus gugur di medan pertempuran? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh sekelompok separatis yang saat itu sedang menyandra beberapa orang. Ketika sang pemimpin hendak membunuh mereka, sebuah laser senjata otomatis tiba-tiba mengarah kepada tubuhnya, beserta anak buahnya. Hal itu membuat dirinya mengurungkan niat dan mencari dari mana asal-usul laser tersebut. Ternyata, sekelompok tentara bayaran telah siap memberi mereka uang sebanyak 3 juta dolar apabila mereka mau melepaskan sandera tersebut. Awalnya, kelompok separatis itu menolak karena ia ingin 5 juta dolar. Tak mau bernegosiasi, kelompok tentara bayaran yang terdiri dari Barnes, Christmas, Gunnar, Yang, Tol, dan juga Cesar itu langsung mempersiapkan senjata mereka. Ketika Barnes memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk tak menembak terlebih dahulu, ternyata Gunnar melakukan kecerobohan, di mana ia langsung menembak pemimpin kelompok separatis itu hingga tubuhnya hancur. Hal tersebut membuat peperangan pun terpaksa harus terjadi, dan kelompok tentara bayaran itu langsung melemparkan beberapa bom asap untuk membuat pandangan musuhnya semakin terbatas. Setelah itu, barulah mereka membantai kelompok separatis itu satu persatu. Setelah mereka turun, salah satu anggota kelompok separatis itu tiba-tiba mengancam akan membunuh sandranya. Ia meminta kepada Barnes untuk menyerahkan uang yang telah mereka siapkan. Tetapi Barnes menolaknya dan meminta kepada kelompok separatis itu untuk menyerahkan sandera mereka. Karena kelompok separatis itu menolak, dengan terpaksa Barnes dan rekan-rekannya langsung membunuh mereka semua dalam waktu sekejap. Setelah berhasil membantai, mereka tiba-tiba melihat Gunnar yang hendak menggantung sang pembajak. Karena hal itu melanggar kode etik mereka. Yang langsung menghampiri Gunnar dan menghajarnya berkali-kali hingga akhirnya Gunnar marah dan langsung menodongkan pisau tepat ke arah lehernya. Beruntung, Barnes bisa melerai hal itu setelah ia menodongkan kembali senjata ke arah kepala dari Gunnar. Karena misi mereka telah selesai, para tentara bayaran itu pun langsung kembali ke negara asal mereka menggunakan sebuah pesawat pribadi. Kemudian, scene berpindah kepada Christmas yang langsung menghampiri kekasihnya setelah ia pulang. Saat ia bertemu kekasihnya, Christmas hendak memberi cincin ruby yang sengaja ia beli di Burma untuknya. Namun tiba-tiba saja seorang pria muncul dan meneriaki nama kekasihnya. Melihat ada lelaki lain membuat Christmas kecewa. Ia pun langsung pergi dan tak menyangka bahwa kekasihnya mengkhianatinya saat ia pergi cukup jauh. Kekasih Christmas berusaha membela. Ia mengatakan jika dirinya sama sekali tak mengetahui apa pekerjaan yang Christmas lakukan. Tetapi Christmas yang terlanjur kecewa langsung pergi begitu saja. Di satu sisi, Barnes yang saat itu sedang berada di toko tato akhirnya langsung dilayani. Setelah pemilik toko bernama Tool datang bersama wanita kesayangannya. Kemudian Barnes melihat Tool untuk melanjutkan tato yang sedang mereka buat. Di saat yang bersamaan muncul Christmas yang terlihat patah hati. Mereka pun berbincang dan berusaha untuk menghibur Christmas. Ketika Christmas hendak menenangkan diri sendiri, Tool tiba-tiba mendapat telepon yang memberitahu Barnes jika mereka baru saja mendapat pekerjaan baru. Lalu, scene berpindah ke sebuah pulau bernama Vilena. Saat itu, pulau tersebut dipimpin oleh seorang diktator bernama Garza yang terkenal akan kekejamannya. Namun sayang sekali, Garza menerima persekutuan dari seorang mantan perwira CIA korup bernama James. Kembali pada Barnes yang keesokan harinya menemui klien mereka. Pria bernama Kurtz itu tak hanya memanggil Barnes tetapi juga Trench yang sama-sama memiliki pasukan tentara bayaran. Namun saat Kurtz menjelaskan misi yang harus mereka jalani, yaitu membunuh serta menggulingkan kekuasaan Garza, Trench tiba-tiba mundur dan meminta Kurtz untuk memberikan misi tersebut
kepada temannya saja, yaitu Barnes. Kemudian, Trash pergi dari tempat pertemuan mereka. Setelah dapat dipastikan Barnes yang akan menjalani misi tersebut, Kurtz mendapat harga $5 juta untuk misi yang harus Barnes dan teman-temannya selesaikan. Kurtz tentu setuju dengan hal itu. Kemudian setelah pertemuan itu, Barnes langsung menghampiri Gunnar untuk berbicara terlebih dahulu. Meskipun Gunnar telah diberitahu bahwa mereka akan menjalani sebuah misi, tetapi Barnes meminta maaf kepadanya karena kini Gunnar takkan dilibatkan. Hal itu membuat Gunnar marah serta kecewa karena Barnes telah tak mempercayainya. Kemudian setelah itu Barnes mengumpulkan semua teman-temannya. Ia menjelaskan setiap rinci misi yang kini akan mereka selesaikan, yang menyatakan pendapatnya bahwa ia ingin ada kenaikan harga di misi kali ini, karena ia membutuhkan uang lebih untuk menghidupi keluarganya. Semua orang terdiam. Mereka tak menyangka jika Yang ternyata telah memiliki keluarga. Lalu setelah dirasa informasi yang Barnes berikan cukup jelas, Barnes memberitahu kepada teman-temannya bahwa ia bersama Christmas akan terlebih dahulu pergi ke Vilena untuk mencari informasi terkait medan perang di sana. Akhirnya keesokan hari, mereka berdua pergi ke Vilena menggunakan pesawat pribadi. Sesampainya di sana, Christmas dan Barnes menyamar menjadi seorang fotografer yang hendak memotret burung-burung indah di Vilena. Petugas pun langsung mencatat serta menyimpan barang pribadi milik mereka berdua. Setelah itu, Barnes dan Christmas bertemu dengan kontak mereka di Vilena, yaitu seorang wanita bernama Sandra. Ketika bertemu dengan Sandra, Christmas cukup terkejut karena Sandra berani menuntun mereka berjalan-jalan di sekitar Vilena. Karena penasaran dengan istana yang dihuni oleh Jenderal Garza, Barnes meminta Sandra untuk menuntun mereka berdua ke sana. Meskipun sempat Sandra tolak, namun pada akhirnya ia mengantarkan mereka berdua ke sana. Saat Barnes sedang memandangi istana, Christmas meminta izin terlebih dahulu untuk pergi ke hutan. Sementara Barnes bertanya kepada Sandra mengapa ia mau membantu mereka. Sandra menjawab jika ia hanya mengganti temannya yang ingin membantu Barnes namun ketakutan. Terlebih, ia juga ingin menyelamatkan Vilena dan keserakahan Garza yang telah menjual jiwanya kepada James. Saat mereka sedang berbincang, Sandra tiba-tiba melihat pasukan Garza yang menemukan keberadaan mereka. Lantas Sandra meminta kepada Barnes untuk tak berbicara sama sekali. Kemudian Sandra diberi beberapa pertanyaan terkait apa yang temannya lakukan. Sandra berusaha menyelamatkan Barnes dengan berbohong. Namun tiba-tiba ia disiksa yang membuat Barnes terpaksa melakukan kekerasan. Tak lama kemudian, Christmas datang di waktu yang tepat dan mereka berdua pun langsung membunuh pasukan Garza hingga tak tersisa. Karena merasa jika mereka berdua mulai berada dalam ancaman, mereka berdua langsung berusaha kabur. Dibantu oleh Sandra, Barnes meminta Christmas untuk membawa Sandra terlebih dahulu ke pesawat karena ia harus mengambil barang-barang milik mereka. Akhirnya Sandra dibawa oleh Christmas. Tetapi saat Christmas hendak menarik Sandra, ia menolaknya. Sandra menjawab jika ia harus tetap berada di sini. Di satu sisi, pasukan Garza serta anak buah James mulai menembaki pesawat milik mereka. Beruntung, Barnes berhasil datang secepat mungkin dan langsung meraih pesawat hingga akhirnya ia berhasil masuk ke dalam. Alih-alih langsung pergi dari Pulau Vilena, Barnes justru meminta Christmas untuk menjalankan rencana bakar dan mati. Kemudian Christmas pun mengeluarkan kepalanya dan Barnes membalikan pesawatnya untuk menyerang balik pasukan Garza. Alhasil mereka berdua berhasil membakar dermaga milik Vilena dan langsung kabur begitu saja. Setelah apa yang Christmas dan Barnes lakukan, James marah besar. Terlebih, putri dari Garza sendiri turut terlibat dalam aksi penyerangan tersebut. Pada akhirnya, James harus mencari bantuan dan ternyata James berhasil mengejutkan semua orang ketika ia merekrut Gunnar. Gunnar yang saat itu mengaku sebagai mantan dari salah satu tentara bayaran itu siap melawan balik mereka dengan berpihak kepadanya. Keesokan harinya, barulah Barnes memberitahu kepada semua rekannya tentang informasi yang baru saja ia bersama Christmas dapatkan terkait musuh yang harus mereka berantas. Sementara itu, Christmas yang kembali menghampiri kekasihnya tiba-tiba melihat wajah dari kekasihnya yang terluka. Lantas ia langsung bertanya di mana keberadaan lelakinya. Ternyata saat itu lelakinya sedang berolahraga basket. Lantas Christmas menghampirinya dan langsung menghajar lelaki tersebut bersama rekan-rekannya tanpa ampun.
Setelah merasa puas, ia meminta kepada lelaki itu untuk tak lagi mengganggu kekasihnya. Di situasi Vilena, James mulai murka. Ia bersama anak buahnya langsung menculik Sandra dan menginterogasinya. Tak hanya menginterogasinya seperti biasa, mereka melainkan menyiksa Sandra agar ia mau berbicara pada siapa ia bekerja dan apa yang ingin mereka lakukan di sini. Namun beruntungnya Sandra tak berkata sepatah kata pun. Kemudian, scene berganti pada Barnes yang menyatakan kepada anak buahnya jika misi ini telah ia batalkan. Dirinya tak mau melibatkan rekan-rekannya karena kini Barnes menganggap misi ini sebagai masalah pribadi. Masalahnya, ia ingin menyelamatkan nyawa dari Sandra. Mendengar pernyataan itu membuat semua rekan Barnes terkejut. Mereka sebenarnya telah menawarkan diri mereka untuk membantu Barnes. Namun semua tawaran itu secara tegas Barnes tolak. Tetapi ketika Barnes hendak pergi sendirian menuju Vilena, Yang tiba-tiba masuk ke dalam mobil Barnes dan meminta ia untuk tetap berkendara. Akhirnya Barnes pun pergi bersama Yang. Tanpa mereka berdua sadari, Gunnar telah mengincar mereka berdua yang akan segera mereka bunuh. Ketika di tengah perjalanan, saat Barnes terjebak kemacetan, Gunnar tiba-tiba menembaki mobil mereka yang membuat Yang langsung segera membalas tembakan mereka. Kemudian Barnes diminta untuk berkendara menjauh dari pemukiman kota. Barnes pun langsung mengendarai mobilnya menuju sebuah gudang. Di tengah perjalanan, Gunnar bersama anak buah James tak henti-hentinya menembaki Barnes. Beruntung Barnes berhasil membunuh beberapa dari mereka. Hingga pada akhirnya Gunnar merasa terpojoki di saat Barnes sedang dalam kondisi tak sadar karena ia menabrakkan mobilnya. Yang justru sedang kembali beradu keahlian bertarung melawan Gunnar yang badannya jauh lebih besar daripada dirinya. Tetapi karena Yang memiliki keahlian di bidang kecepatan kaki, ia bisa membuat Gunnar cukup kewalahan. Namun tetap saja Yang harus terkalahkan ketika Gunnar berhasil menangkapnya. Saat Gunnar hendak menghantamkan tubuh Yang untuk membuatnya terbunuh, Barnes tiba-tiba menembaknya. Dengan seketika Gunnar sekarat. Sebelum Gunnar tewas, Barnes bertanya siapa yang menyewanya. Masih tak menyangka bahwa dirinya telah sekarat, Gunnar akhirnya memberitahu Barnes dan meminta kepadanya untuk menguburkannya dengan layak. Barnes berjanji, lalu setelah itu ia langsung segera pergi ke tempat pesawatnya berada. Betapa terkejutnya Barnes ketika ia melihat semua rekan-rekannya telah berada di sana untuk membantunya. Akhirnya mereka pun segera terbang menuju Vilena. Sementara di kondisi Vilena, pasukan Garza semakin menjadi-jadi. Mereka menyiapkan pasukan sebanyak mungkin untuk menghalau kedatangan Barnes kembali. Ketika Barnes dan rekan-rekannya telah berhasil merangsak masuk ke dalam istana, mereka langsung berpencar untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Di satu sisi, Garza yang mulai muak dengan perilaku James yang perlahan seenaknya meminta James untuk segera pergi dari tempat ini dan membawa kembali semua uangnya. Ia tak peduli dengan hal itu karena dirinya lebih memilih menyelamatkan Sandra. James tertawa, lalu tanpa mereka sadari, perlahan Christmas beserta yang lain telah berhasil memasangkan bom pada setiap gedung istana. Dan ketika scene berpindah pada anak buah Garza yang berusaha untuk menggoda Sandra, Barnes tiba-tiba datang yang langsung membunuh mereka berdua. Setelah itu Barnes berniat membawa Sandra keluar dari istana untuk membawanya kabur. Tetapi tiba-tiba anak buah James yang bernama Paine menghadangnya. Ia menghajar Barnes berkali-kali dan langsung menyiksanya, sembari bertanya apa misi yang sedang ia lakukan dan siapa orang yang telah menyewanya. Meskipun Barnes tertekan, ia tetap berpegang teguh pada rencana yang telah siap dijalankan. Hingga pada akhirnya ketika Barnes hampir saja tewas, Christmas beserta yang lain langsung datang dan membantunya. Peperangan pun terjadi di lorong sempit itu. Puluhan anak buah Garza berhasil mereka bunuh, terkecuali Paine, yang berhasil melarikan diri karena masih memiliki dendam padanya. Lantas Barnes langsung mengejar Paine dan mengajak bertarung. Situasi semakin memanas ketika Christmas berhasil membantai seluruh pasukan Garza di area lorong. Mereka langsung pergi menuju pintu utama istana. Namun di luar sana, seluruh pasukan Garza telah mempersiapkan senjata mereka untuk melawan. Nampaknya di atas istana Garza sedang memberi pidato serta memberi semangat kepada semua pasukannya. Tetapi saat Garza sedang memberi pidato, James tiba-tiba menembaknya hingga ia tewas dan terjatuh dari istana. Hal itu membuat seluruh pasukannya murka dan langsung menembaki area dalam istana. Karena tak memiliki jalan keluar,
Christmas menyuruh semua anggota timnya untuk mengaktifkan bom yang telah mereka pasang. Dalam seketika istana pun langsung hancur. Hal itu langsung dimanfaatkan oleh James yang hendak membawa kabur Sandra dari istana. Sementara para tentara bayaran berusaha untuk mengeluarkan tubuh mereka masing-masing dari istana yang perlahan rubuh. Beruntung mereka semua berhasil selamat dan langsung mencoba menghentikan pergerakan dari James. Tetapi karena James memiliki Paine sebagai pelindungnya, mereka sempat terhentikan hingga pada akhirnya Yang dan Christmas berhasil membunuh Paine setelah Yang mematahkan lehernya. Setelah itu mereka berusaha untuk mengejar James yang hendak kabur menggunakan helikopter. Dibantu oleh Caesar, Barnes berhasil terlebih dahulu meledakkan helikopter tersebut hingga James terpaksa mencari jalan keluar lain. Pada akhirnya mereka berhasil membunuh James saat ia terpojok. Dan saat James telah tewas, Sandra langsung diselamatkan oleh Barnes. Mereka pun berhasil menyelesaikan misi. Dan keesokan harinya, mereka berpamitan. Sebelum Barnes pergi, ia sempat memberi rekening kedua miliknya yang bisa Sandra gunakan. Lalu Barnes juga berjanji akan sering mengunjunginya ke Vilena. Setelah itu mereka pun berpamitan. Dan setelah misi selesai, semua para tentara bayaran itu merayakannya di toko tato milik Tol. Terlihat Gunnar yang telah meminta maaf kepada semua anggota karena telah sempat mengkhianati mereka. Beruntungnya Yang masih mau memaafkan Gunnar dan mereka pun kembali bersatu sebagai The Expendables. Tamat.